Assalamualaikum. Halo friend-friend semuanya. Perkenalkan nama saya Rido Satria Herlambang dengan NIM 40040224653137 dari Prodi Rekayasa Perasaan Mekanik Angkatan 2024. Nah, jadi nih pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan menggunakan software Alchemaster. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan menggunakan software Alchemaster. Langkah penggunaan Alchemaster. Yang pertama, pilih model TK4 series dari daftar perangkat yang didukung. Tentukan port COM atau Check Device Manager dan pilih metode komunikasi. Contohnya yaitu RS232 atau USB. Yang kedua, klik Connect untuk koneksi dan scan alamat unit, yaitu right klik TK4, kemudian scan unit address. Langkah selanjutnya yaitu right klik perangkat TK4 menjadi parameter untuk membaca atau mengatur parameter seperti setpoint atau SV, PID atau auto tuning. AT sama dengan on. Cara pengambilan datanya, monitor PV, SV, out, dan preset value secara real time. Klik kanan untuk tambah channel, add, OK, dan connecting. Aktifkan login data otomatis untuk analisis PID, on off, lalu simpan sebagai CSV untuk grafik respons suhu. Nah, yang kedua, jelaskan nilai parameter kontrol on-off hysteresis yang dicoba dan dijelaskan mana yang terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan. Nilai hysteresis yang dicoba sebagai contoh percobaan, 3 variasi yang umum dan masuk akal untuk pengendali suhu on-off di sekitar 50 derajat Celcius adalah yang pertama, hysteresis sempit yaitu 2 derajat Celcius, heater on di bawah 49 derajat, dan off di atas 51 derajat Celcius. Osilasi kecil tapi switching sering atau shuttering tinggi. Hysteris sedang 5 derajat atau heater on di bawah 47,5 derajat dan off di atas 52,5 derajat Celcius. Osilasi sedang, frekuensi switching atau moderat. Terus hysterisnya lebar 10 derajat Celcius, heater on di bawah 45 derajat Celcius, dan off di atas 55 derajat Celcius. Fluktuasi suhu besar, tetapi switching jarang. Mana hysteris yang terbaik? Untuk praktikum sistem pengendali temperatur dengan SV 50 derajat, hysteresis 5 derajat umumnya paling seimbang. Band cukup sempit sehingga suhu rata-rata berada dekat 50 derajat Celcius tanpa deviasi terlalu lebar. Frekuensi on-off lebih rendah dibanding 2 derajat, sehingga tidak terlalu membebani relay atau ISSR, namun tetap lebih stabil daripada 10 derajat Celcius yang memberi fluktuasi suhu besar. Selanjutnya, jelaskan nilai parameter kontrol PID atau tim proporsional yang dicoba dan jelaskan mana yang terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan. 10 data, suhu 50, P terbaik dulu, kemudian cari I baru D. Tahap 1P terbaik dulu. Pada tahap awal, integral dan derivatif dibuat 0, I sama dengan 0, D sama dengan 0. Kemudian,
Nilai P dinaikkan sedikit demi sedikit sampai didapat respon yang naik cepat menuju 50 derajat dengan overshoot masih wajar dan tidak berosilasi terus-menerus. P terlalu kecil membuat respon lambat dan error steady state besar. Sedangkan P terlalu besar membuat grafik suhu bergelombang besar atau hunting. Nilai P terbaik adalah ketika sistem mendekati 50 derajat Celcius cukup cepat, overshoot kecil, dan grafik mulai cenderung stabil walaupun masih ada sedikit offside. PV berhenti di sekitar 48 sampai dengan 49 derajat. Belum tepat 50 derajat. Tahap yang kedua yaitu menentukan I atau PI. Setelah P dianggap terbaik, I dinaikkan dari 0 secara bertahap untuk menghilangkan offside tersebut. Integral menambahkan sinyal koreksi berdasarkan akumulasi error sehingga PV yang semula berhenti di bawah 50 derajat Celcius perlahan naik sampai tepat di 50 derajat Celcius. Jika I terlalu besar, grafik suhu akan mulai berosilasi lebih besar dan settling time menjadi lama. Jika terlalu kecil, offset berkurang sangat pelan. Nilai I yang dianggap baik adalah yang mampu menghilangkan error steady state. PV akhirnya tepat di 50 derajat tanpa membuat sistem berosilasi berlebihan. Nah, lanjut tahap yang ketiga yaitu menentukan D atau PID. Dengan P dan I sudah menghasilkan respon yang sampai di 50 derajat Celcius, D ditambahkan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai keadaan tuna. Aksi D bereaksi terhadap laju perubahan suhu. Jika D terlalu besar, grafik akan menjadi sangat sensitif terhadap noise atau gerigi kecil. Sedangkan jika terlalu kecil, perahunya hampir tidak tersisa. Nilai D yang baik adalah yang membuat kurva mendekati 50 derajat Celcius paling halus. Overshoot berkurang, osilasi cepat mengecil, dan suhu stabil di sekitar 50 derajat dalam waktu yang paling singkat. Konfigurasi yang terbaik dari ketiga tahap tersebut, konfigurasi PID lengkap, PID aktif, menjadi yang terbaik karena P memberikan respon cepat terhadap error, I menghilangkan offset sehingga PV tepat di 50 derajat Celcius, dan D mengurangi overshoot dan mempercepat setting time. Sehingga grafik percobaan di 10 titik data di sekitar SV 50 derajat Celcius menunjukkan bahwa kurva yang naik halus, sedikit atau tanpa overshoot, lalu datar stabil di 50 derajat Celcius. Nah, jadi pada percobaan 10 data yang sudah kami praktikkan kemarin, settingan PID yang paling bagus menurut percobaan kami yaitu sebelumnya saya akan menampilkan dulu ini adalah contoh-contoh percobaan dari kelompok kami. Ini ada 10 percobaan. Oke. Nah, yang paling bagus menurut percobaan kami yaitu di P8, percobaan 8, P8, E15, D15. Kenapa? Karena rest time paling cepat ketika kenaikan dari 30 sampai 50 derajat Celcius hanya dengan waktu 49 detik, tidak sampai semenit. Percobaan lain rata-rata di atas 1 menit. Dan percobaan lain itu mengalami overshoot yang berlebih. Sedangkan pada percobaan ini yaitu di P8, I15 dan D15 hanya lebih 1 derajat. Setelah itu lancar. Tidak ada ini lagi perubahan. Oke. Mungkin cukup segitu aja presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf, lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin presentasi ini kali ini masih banyak kurangnya karena di sini saya masih belajar. Manusia tidak ada yang sempurna.
Oke, mungkin sedikit evaluasi dari saya. Untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi dan ingin memperdalam dari DX Master untuk mengambil data dengan software DX Master. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, terus yang terakhir, ini adalah dari salah satu contoh pengambilan data. Oke, mungkin segitu saja presentasi atau materi dari saya. Mungkin materi saya masih banyak yang kurang, mohon maaf, dan di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dan mungkin kedepannya untuk saya untuk lebih belajar lagi mengenai materi pada kali ini dan materi selanjutnya. Dan terima kasih buat Pak Rafiq sebagai pengampu mata kuliah teknik otomasi kendali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.